Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga siswa SMA Immanuel dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari beberapa bagian yang akan saya sampaikan di bawah tema menjaga diri dari pengaruh buruk. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan di dalam Kristus yang boleh melayakkan setiap kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-Mu. Kami bersyukur juga karena anugerah di dalam Kristus juga kembali melayakkan dan memanggil kami untuk berkumpul pagi ini, untuk duduk di bawah kaki Tuhan dan kembali belajar firman Tuhan bersama-sama, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan seperti yang Kau ingini. Tuhan, kiranya Engkau juga yang berkenan memanggil kami, Engkau juga yang berkenan memimpin kami di dalam perenungan firman Tuhan saat ini, sehingga apa yang kami dengar tidak berlalu, sehingga apa yang kami dengar benar-benar kami mengerti, kami pahami, tapi lebih dari semua itu dapat kami terapkan dalam keseharian hidup kami. Hingga melalui hidup kami, sungguh Tuhan, Engkau senantiasa dipermuliakan. Menyerahkan hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan kuduskan layakan, biarkan pemberitaan ini sungguh hanya memuliakan nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sebagaimana tadi saya sampaikan, tema renungan kita pagi ini adalah menjaga diri dari pengaruh buruk. Saya akan membacakan beberapa nas Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita. Mazmur 119 ayat 9-11, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, anak-anak sekalian, bagian lain yang menjadi dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan juga terambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari 1 Korintus 15 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Anak-anak serta Bapak Ibu Guru sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jika kita amati berita di televisi maupun surat kabar cetak maupun online, juga media sosial, pada hari ini kita akan menemukan banyak berita yang disampaikan terkait kehidupan masyarakat umumnya maupun orang-orang muda pada khususnya hidup dalam satu gaya hidup dan budaya yang terlihat semakin buruk. Bahkan jika kita menilik atau memeriksa kehidupan kita sendiri dan mau jujur mengakui kondisi sesungguhnya dari setiap kita, kita sebagai orang-orang muda hari ini juga menghidupi suatu budaya yang jauh dari apa yang disebut berkeadaban. Berkeadaban yang dimaksud adalah baik dalam moralitas, santun dalam etika, bahkan taat kepada Tuhan, hormat kepada guru, mengasihi orang tua sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sebut saja dari sekian banyak yang kita bisa lihat dalam kehidupan keseharian kita maupun yang kita jalani ataupun lewat media-media tadi, ada begitu banyak aksi-aksi balapan liar, penggunaan dan pengedaran obat-obat terlarang atau narkotika, dan minuman beralkohol atau minuman keras. Prostitusi online, pornografi dan porno aksi, sikap tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan sebagainya. Di mana di dalam setiap aksi itu tidak saja orang dewasa atau orang umumnya terlibat, tetapi tidak sedikit juga orang-orang muda begitu aktif terlibat di dalam tindakan-tindakan tersebut. Kerap para pelaku dianggap sebagai korban, sehingga mereka tidak dituntut dengan hukuman yang setimpal.
Padahal setiap kejahatan yang mereka lakukan adalah hasil dari keputusan yang secara pribadi mereka ambil dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan. Hingga akhirnya ketika hal ini dilakukan, ketika mereka dianggap sebagai semata-mata korban, padahal keputusan dari tindakan yang mereka ambil itu adalah keputusan mereka secara pribadi, pada akhirnya mereka tidak mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan sebagai hal yang jahat, bukan hanya di hadapan hukum sipil negara kita, tetapi di hadapan Tuhan itu dengan tidak sepenuh bertanggung jawab. Nah, bagaimana Alkitab memandang hal ini? Mengapa orang pada umumnya dan khususnya orang-orang muda hari ini memilih dan menjalani kehidupan yang demikian berdosa di hadapan Allah? Bagaimana kemudian saya dan Anda sebagai orang muda hari ini bisa terlepas dari kebiasaan yang sedemikian dan juga mempertahankan kehidupan yang baru bagi Anda yang sudah menjadi murid Kristus? Kehidupan di dalam Kristus agar tetap bahkan semakin serupa dengan Kristus, bukan sebaliknya. Kembali hidup dalam budaya dosa yang merusak diri kita, yang menghancurkan relasi kita, baik dengan Tuhan maupun dengan orang-orang di sekeliling kita. Tuhan melalui firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab, menyatakan kepada kita bahwa kejahatan yang dilakukan oleh manusia menjadi bagian dari gaya hidupnya, kemudian adalah hasil dari satu sikap hati manusia secara umum, maupun khususnya orang muda secara khusus, yang dicemari atau dikuasai oleh dosa dan kuasa kegelapan. Kita bisa melihat itu sejak awal mulanya manusia jatuh ke dalam dosa, sebagaimana yang dikisahkan dalam Kejadian pasal ketiga. Demikian kita bisa melihat bagian-bagian lebih lanjut setelah manusia jatuh dalam dosa. Peristiwa pertama kali manusia tidak saja membohongi Tuhan, menyembunyikan diri, menghindari pertanggungjawaban atas dosa yang dilakukan di dalam Taman Eden. Tapi kemudian generasi pertama manusia itu kemudian melakukan banyak hal yang menunjukkan semua itu oleh karena dosa yang sudah begitu kuat menguasai hati manusia. Demikian kita bisa melihat pada bagian-bagian lain dari kitab kita sampai pada bagian Perjanjian Baru, bagaimana Kristus datang untuk menolong kita keluar dari hal tersebut. Kita ketahui bersama bahwa pada mulanya sebagaimana yang tadi saya katakan, Adam dan Hawa dalam Taman Eden, mereka memilih untuk mengikuti keinginan hati mereka yang dipengaruhi oleh bujuk rayu dan tipu daya setan. Walaupun dikatakan setan yang merayu mereka, namun keputusan untuk pada akhirnya melawan perintah Tuhan adalah pilihan mereka sendiri yang mereka lakukan di dalam kesadaran. Sejak saat itulah manusia pertama dan generasi manusia selanjutnya, bahkan kita hari ini sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, itu tercemar dan dikuasai oleh dosa. Kita hidup dalam dosa dan kejahatan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, sekalipun jatuh ke dalam dosa, Allah begitu mengasihi kita. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dan 21, jauh sebelum Allah menyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 betapa besar kasih Allah, Allah sudah memberitahukan atau menyatakan rahmat atau anugerahnya yang besar dengan menjanjikan adanya penyelamatan yang Dia kerjakan melalui kehadiran juru selamat, melalui garis keturunan Hawa. Ya, lebih tepatnya Allah, pribadi Allah yang kedua yaitu Kristus menjelma menjadi manusia untuk mencari menebus manusia berdosa, untuk membebaskan manusia dari murka Allah atau dari hukuman kekal. Tapi bukan saja itu. Manusia diselamatkan bukan saja untuk memperoleh hidup kekal. Alkitab juga mencatat bahwa manusia kembali ditebus dengan darah Kristus, anak tunggal Allah itu, agar manusia kembali dimurnikan, kembali diposisikan pada rancangan Allah semula, yaitu hidup
sebagai gambar rupa Allah, yang mencerminkan kemuliaan Allah. Karena itu, ini bukan hal yang berarti kemudian, ini berarti bahwa manusia diselamatkan Tuhan bukan hanya untuk mendapat surga, tetapi juga untuk dibaharui dalam hatinya, karakternya, sifat, tabiat, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang telah cemar, yang telah rusak oleh karena dosa. Allah ingin kita kembali ditransformasi, kita dikuduskan bagi dirinya, agar melalui hidup kita, manusia yang ditebus, manusia baru di dalam Kristus, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, dapat menjadi garam dan terang. Ya, garam dan terang yang melambatkan atau mencegah terjadinya proses pembusukan yang terjadi di tengah dunia akibat dosa. Di mana melalui keberadaan anak-anak Tuhan, Tuhan berharap kita dapat sungguh-sungguh memperlambat proses itu. Kita dapat memberi pengaruh yang baik bagi lingkungan di mana kita berada, bukan sebaliknya. Karena itu, anak-anak serta Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, agar dapat hidup berbeda dari dunia ini dan kembali memenuhi tujuan Allah menebus hidup kita. Allah memberitahukan kepada kita serangkaian langkah-langkah harus kita hidupi dalam keberadaan kita. Sebelum itu, izinkan saya menanyakan beberapa hal lebih dahulu. Yang pertama, sudahkah saudara bertobat? Menyadari status saudara sebagai musuh Allah, sebagai pendosa di hadapan Allah. Dan dengan penyesalan yang sungguh, Anda mau mengakui kesalahan, pelanggaran, kejahatan, dosa-dosa Anda di hadapan Tuhan, serta bersedia memohon pengampunan di dalam Kristus dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Yang kedua, jikalau saudara berkata, saya sudah mengakui dosa-dosa saya dan percaya kepada Kristus, berarti saudara sudah mengalami anugerah itu, yang memampukanmu mengambil keputusan iman untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dirimu masih hidup dalam anugerah itu? Dengan menjauhkan dirimu dari hal-hal yang ditentang oleh Tuhan, dosa, kejahatan yang tidak Tuhan kenankan, dan hidup dalam kebenaran atau kehendak Allah, dengan berbuat apa-apa yang baik di hadapan Tuhan? Jika masih, berapa serius dan bertekunnya diri saudara dalam usaha imanmu itu? Apakah dirimu melakukannya dengan bersandar pada anugerah Allah di dalam Kristus yang sudah menang atas dosa itu? Ataukah dengan kekuatan atau usahamu sendiri? Perlu diingat bahwa ketika kita hidup taat kepada Allah di dalam hidup yang baru, ini bukan dalam kerangka kita diselamatkan, bukan dalam kerangka supaya kita masuk surga atau mendapatkan belas kasih pengampunan dari Allah, melainkan karena kita sudah diselamatkan. Dan hidup baru yang dianugerahkan di dalam Kristus itu adalah hidup yang harusnya menjadi garam dan terang, membawa bau harum Kristus sebagaimana ditulis oleh para rasul, khususnya Rasul Paulus, yang terdapat di dalam beberapa bagian suratnya, membawa bau harum Kristus yang tersebar kemanapun kita berada. Yang ketiga, jika kamu sudah percaya kepada Kristus, namun belum hidup di dalam Kristus, pertanyaannya adalah, mengapa saudara masih hidup dalam kebiasaan lama? Belum mau membuang atau mematikan manusia berdosa di dalam dirimu dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Jika alasanmu adalah alasan yang ternyata menunjukkan pemahaman dan praktik hidup beriman yang salah di hadapan Tuhan, maukah engkau bertobat dan memulai hidup yang baru itu di dalam kehendak Tuhan? Jika engkau bersedia, perhatikan beberapa langkah berikut ini yang harus kita hidupi. Yang pertama, hidup dalam jalan atau kehendak Tuhan itu ibarat sebuah jalan yang kecil, yang sempit di pematang sawah atau tepi pegunungan terjal.
Karena itu kita harus berjalan demikian rupa dengan kehati-hatian yang tinggi agar tidak terantuk dan terjatuh. Biasanya kalau berjalan di tempat yang demikian, kita memakai tongkat penopang atau penuntun. Karena itu Mazmur 119 ayat 9 khususnya berkata, kita harus menjaga kehidupan kita sedemikian dengan hidup seturut firman Tuhan. Tentunya kita melakukan tindakan ini setiap saat dengan bergantung pada tuntunan dan pertolongan Allah Roh Kudus senantiasa. Izinkan saya bacakan sekali lagi bagian tadi, Mazmur 119 ayat 9-11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ini bagian yang harus kita kerjakan. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Bagian ayat ke-10, bagian A ini juga mengingatkan kembali bagaimana komitmen kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati mencari Tuhan. Sudahkah itu kita lakukan dengan penuh kesungguhan? Dan yang bagian B dari ayat 10 ini mengingatkan kita betapa kita perlu bergantung pada pertolongan Tuhan. Di dalam usaha pencarian akan kehendak Tuhan, di dalam usaha menjaga hidup kita, hati kita, agar sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kedua, perilaku yang sesuai kehendak Tuhan lahir dari hati dan pikiran yang seturut firman Tuhan. Sebab itu Alkitab berkata bahwa kita harus mengubah cara pandang kehidupan kita dan menjaganya agar seturut dengan firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23 tadi mengatakan dengan sangat-sangat jelas bagaimana kita harus menjaga hati kita. Saya izinkan membacakan bagian ini bagi kita sekalian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sikap hati kita ketika menjaga diri kita agar sungguh-sungguh hidup sesuai kehendak Allah adalah sikap hati seperti seorang peronda malam yang berjaga-jaga. Kita harus selalu waspada, tidak lengah dan terlelap. Ingat peristiwa ketika murid-murid berada di Taman Getsemani dan Yesus hendak ditangkap. Yesus mengingatkan mereka untuk berdoa dan berjaga-jaga. Yesus mengingatkan mereka untuk berwaspada. Kenapa? Bukan karena ada orang yang mau menangkap Yesus. Tapi setelah peristiwa itu terlihat bagaimana murid-muridnya tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Kristus. Mereka melarikan diri. Bahkan ada di antara mereka yang menyangkal Kristus sampai 3 kali sebelum ayam jantan berkokok di subuh pagi berikutnya. Anak-anak serta Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, ini menunjukkan kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga. Kristus saja sebagai manusia, dia begitu tekun berdoa. Di dalam penderitaan yang dia tahu akan dia alami, dia terus berjaga-jaga di dalam doa. Sekalipun itu bukan hal yang mudah, tapi sebagai sosok manusia, Allah yang menjadi manusia, dia menunjukkan keteladanan itu. Sekalipun dia Allah, dia juga adalah manusia. Dan di dalam keberadaan manusia, dia sungguh-sungguh berjaga-jaga. Memohon Tuhan menguatkan dia. Bahkan di dalam Injil Lukas, kalau Anda baca, Anda akan menemukan bagaimana Allah kemudian mengutus malaikat untuk menguatkan dan menghibur Kristus di tengah penderitaan itu. Anak-anakku serta Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Karena itu inilah bagian yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Yang terakhir, bukan saja itu, tetapi juga bijak seturut firman-Nya dalam memilih teman bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Termasuk apa yang kita baca, tonton, dan dengarkan. Siapapun mereka, termasuk teman di sekolah, teman tinggal kita, teman di gereja, di media sosial bahkan, atau kemanapun kita pergi atau berada. Sebab jika tidak demikian, sekalipun kita sudah percaya kepada Kristus Yesus dan memiliki cara pandang dan nilai hidup serta perilaku yang seturut firman dan teladan Kristus, kita masih dapat dipengaruhi dalam kesadaran maupun ketidaksadaran kita. Sebagai contoh, bicara hal-hal yang jorok atau mengarah pada hal-hal yang berbau seksual.
ya, kita anggap biasa, dapat mendorong kita kemudian menjadi orang yang suka dengan hal-hal yang dulu kita ketahui hal yang dibenci oleh Tuhan. Ya, jadi kalau bicara pornografi, porno aksi itu tidak hanya bicara tentang gambar, tidak hanya bicara tentang film, tidak hanya bicara tentang bacaan-bacaan yang berbau seksual, tetapi juga percakapan-percakapan atau guyonan-guyonan yang mengarah pada hal itu. Jikalau kita mulai membiasakan diri kembali dengan hal itu dan menganggap itu hal yang biasa, jangan terlalu suci, jangan terlalu rohani. Kita perlu kembali melihat diri kita. Apakah benar Tuhan memanggil kita untuk tidak terlalu rohani? Ataukah Tuhan memanggil kita agar kita hidup kudus, berkenan kepada Allah, dan menjadi terang dan garam bagi orang lain? Alkitab mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kiranya firman Tuhan ini, di akhir perenungan kita hari ini, kita sungguh mau memohon pertolongan Tuhan untuk dapat mengajar dan memampukan kita hidup seturut kehendak Tuhan. Menjaga diri kita dari pengaruh buruk yang datang dari luar diri kita, maupun dari dorongan hawa nafsu manusia lama kita, yang masih berjuang kembali untuk berupaya menguasai hidup kita. Agar dengan demikian, kita dapat hidup memuliakan Allah dan menjadi terang bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali Engkau nyatakan kepada kami hari ini. Tuhan, kami sudah mendengar banyak. Biarkan kiranya kami dapat menghidupi kebenaran firman-Mu dengan tidak lagi berkompromi dengan dosa. Dosa yang kembali dapat mempengaruhi kehidupan kami melalui kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di sekeliling kami, baik yang datang dari media, baik datang dari lingkungan, baik datang dari pertemanan kami, maupun yang kemudian ditanggapi oleh manusia lama kami yang ingin kembali berkuasa atas hidup kami. Tuhan, tolong kami. Jikalau kami selama ini masih hidup dengan cara pandang yang lama, dengan gaya hidup yang lama, dan masih hidup di dalam dosa, atau membiarkan pengaruh buruk dari luar diri kami menguasai kami kembali, Tuhan ampuni kami. Kami berdoa menyerahkan kembali hati dan seluruh keberadaan tubuh kami, jiwa kami, roh kami ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan sepenuhnya yang mengambil alih dan memimpin hidup kami. Tuhan yang menopang dan memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan ini. Hingga bukan kami menjadi orang-orang yang sok rohani, tetapi kami menjadi orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kehendak Tuhan. Menjadi garam dan terang bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Kemanapun dan dimanapun dan apapun yang kami pikirkan, lakukan, katakan, kami serahkan semuanya dalam tangan pertolongan-Mu. Demi Kristus kami memohon. Amin.